Oh, Sagitarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ria di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang karir, cinta, dan keuangan kamu di bulan Desember. Eh, jadi ini tuh berlaku di bulan Desember maupun Januari, Februari 2021 ya. Eh, tapi ini saya tarik energi Desembernya. Kalau nggak berlaku kepada kamu di bulan Desember, berarti dia akan terjadi di bulan-bulan berikutnya. Ya. Tapi ini tuh pembacaan umum, jadi bisa resonasi kamu dan banyak energi Sagittarius yang saya tarik di sini. Jadi sesuaikan dengan apa yang kalian rasakan dan yang akan kalian alami nanti, ya. Oke. Ini tidak terpaku pada gender, bisa laki-laki, bisa perempuan ya, bisa vice versa juga. Tergantung apa yang saya bacakan. Oke. Tergantung apa yang saya bacakan dan apa yang kalian rasakan gitu. Kalau kalian ingin dibacakan secara pribadi khusus antara saya dengan Anda aja, mungkin kalian ada permasalahan yang menggalaukan, membingungkan, kalian butuh discuss dengan saya untuk mendapatkan pencerahan ya, atau mendapatkan inspirasi untuk penyelesaian ya. Mungkin saya bisa membantu kalian ketika kalian mengadakan personal reading dengan saya, dan itu berbiaya ya, dan biayanya sesuai dengan kondisi keuangan kalian aja. Oke. Yang jelas itu berbiaya. Oke, kita masuk ke pembacaan. Di sini saya ada 10 kartu yang saya kombinasikan dengan kartu oracle tarot dengan oracle, dan ada bantuan dari bottom of the deck sebagai pelengkap dalam pembacaan ini. Oke. Pertama-tama kita masuk ke dalam karir dulu ya. Mungkin di beberapa dari kalian ini ya, ada sedikit permasalahan. Kalian sedang berada di titik pengujian dalam karir kalian ini ya, yang cukup menantang gitu ya. Namun kalian harus tetap tegar ya, tetap sabar dan tetap optimis gitu. Semangatnya jangan diputus gitu, karena ini adalah titik puncaknya kamu menuju ke karir kamu yang lebih menjanjikan gitu ya. Jadi tetaplah fokus dan semangat. Walaupun kamu sedang diterpa badai dalam karir kamu, cobaan atau ada persaingan gitu ya, tetap positive thinking dan lurus aja, maju aja terus. Ya. Hindari pertikaian atau pertentangan yang negatif ya. Karena itu adalah apa ya, bunga-bunga yang hanya untuk apa ya, menguji kita untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu ya. Jadi apapun masalah kamu, walaupun kamu sedang fokus dalam pekerjaan kamu sangat berat, tetapi kamu ada konflik di rumah atau konflik dimanapun, konflik dari keluarga, konflik dalam pekerjaan, atau konflik antara persaingan dalam pekerjaan, itu di positive thinking-kan aja. Pisahkan masalah lain dengan pekerjaan yang harus kamu selesaikan ya. Kamu harus fokus ya. Abaikan masalah-masalah lain ketika kamu sedang bekerja. Fokuskan ya. Selesaikan tugas-tugas kamu dengan baik. Apapun masalah kalian, tetap fokus kepada pekerjaan kalian agar hasilnya juga, pencapaiannya juga itu sempurna gitu. Karena di sini ada pelangi ya, cups dengan pelangi. Jadi kamu tuh sedang berada di perjalanan, titik perjalanan menuju puncak kesuksesan kamu dalam berkarir. Jenjang yang lebih menjanjikan untuk masa depan kamu dalam karir kamu. Jadi tetaplah menerima tantangan ini dengan senang hati gitu, menyambutnya ya. Kalau kamu nggak terima kan otomatis kamu akan buntu, nggak tahu caranya menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau kamu legowo aja, tetap bersemangat, tetap positif thinking, dan tetap percaya diri, tetap fokus dalam pekerjaan kamu, otomatis semua pembawaan diri kamu itu justru akan memudahkan kamu dalam penyelesaian konflik atau ujian-ujian yang harus kamu lewati itu gitu. Kemudian di page of cups, similar di sini kamu akan mendapatkan sebuah penghargaan atau piala atau apa ya, promosi terhadap karir kamu ini, perjuangan atau kinerja apa, kualitas kerja kamu ini akan mendapatkan pujian atau penilaian yang sangat positif.
yang bakal membuat kamu akan terangkat posisinya ke jenjang yang lebih menjanjikan untuk masa depan kamu, lebih pasti, lebih jelas gitu ya. Oke. Dan kalau kamu dalam segi bisnis atau memiliki usaha sendiri, pemilik perusahaan dan lain sebagainya, karena kecekatan dan kecerdasan kamu memanage usaha ini ya, kelegowoanmu menghadapi segala tantangan, maka disinilah kamu pantas mendapatkan predikat sebagai seorang pebisnis tangguh atau seorang pengusaha yang sukses. Di sini ada dukungan semesta untuk memberikan kamu kesempatan mendapatkan atau meraih kesuksesan yang sudah kamu harapkan selama ini ya. Kemudian di The Emperor ya, karena kamu itu elemen fire sign, ada energi kepemimpinan yang mengalir di diri kamu. Emperor ya, berarti kepemimpinan tentang ya, mungkin kamu sedikit otoriter dalam kepemimpinan kamu itu ya. Jadi ya begitulah, karena kamu punya jiwa kepemimpinan, jadi kamu harus menduduki itu ya. Kamu sudah terlahir sebagai seorang pemimpin, jadi kamu harus bersikap seperti itu. Dan memang kamu akan mendapatkan posisi yang seharusnya sudah melekat secara lahiriah kamu, ditakdirkan sebagai seorang pemimpin. Jadi ya, tingkatkan lagi lah kualitas kamu untuk lebih pantas menduduki posisi itu. Jadi jangan terlalu bersikap keras terhadap bawahan-bawahan kamu ya. King of Cups, saya melihat di sini kamu sangat bersikeras untuk menekan ego kamu. Kamu lebih luwes, kamu lebih melatih diri untuk lebih menerima posisi kamu ini dengan ya, gimana ya, kalau kamu sudah berada di posisi seorang pemimpin berarti kamu harus bijaksana ya. Bagaimana ya karakter seorang pemimpin itu ya, harus adil, bijaksana, dan cermat gitu ya, dalam mengambil keputusan atau menentukan sebuah rencana atau menghadapi berbagai problem dalam jenis usaha kamu atau jenis pekerjaan kamu atau jenjang karir kamu. Itu tuh cobalah lebih legowo gitu ya, lebih tenang menghadapi masalah, lebih cakap, lebih cerdas, lebih luas pola pikir kamu itu, supaya kamu bisa menyelesaikan masalah itu dengan ketenangan gitu, supaya hasilnya juga pun tidak terlalu membebani diri. Ya, saya lihat di sini kamu semakin dewasa. Di sini kamu memproses diri kamu untuk memenangkan diri kamu dari ego-ego kamu gitu. Kamu lebih melawan ego kamu ya, slow down gitu dalam ego gitu. Kamu butuh healing gitu ya, meditasi. Lakukan meditasi atau lebih mendekatkan diri kepada ilahi untuk melatih diri kamu menjadi lebih bijaksana atau lebih dewasa, lebih luwes gitu menghadapi berbagai tantangan yang harus kamu hadapi. Karena semakin tinggi pohon, semakin kencang angin yang akan kamu hadapi gitu. Ribut di atas sana tuh. Jadi kalau kamu sudah menduduki posisi teratas, kamu harus siap dengan badai apapun yang akan kamu hadapi di sana nanti. Ada pertentangan, ada persaingan semakin ketat, dan perjuangan yang harus semakin keras lagi kamu berusaha berjuang. Ya, itu kalau kita hadapi dengan ego kita dan emosional negatif kita, otomatis ego kita yang akan menang, dan disitulah titik kehancuran yang akan kita dapatkan dari posisi kita sebagai seorang pemimpin. Makanya saya bilang legowo di sini, lebih menerima kenyataan bahwa memang harus terjadi ini, permasalahan ini harus terjadi. Ya, kenapa? Ada komplain dari misalnya ada komplain dari customer ya. Karena memang mungkin bawahan-bawahan kamu ada yang salah dalam manajemennya, atau bawahan kamu ada yang salah dalam
melakukan pekerjaannya gitu. Jadi ada yang kurang puas di mata pelanggan, atau mungkin ada persaingan di sana, sementara karyawan kamu tuh tidak siap. Jadi kamu harus punya manajemen ya, selalu ada briefing ya, lebih apa ya, banyak briefing dengan karyawan kamu, atau apa ya, meetingnya itu harus lebih menyentuh kepada mereka supaya mereka bisa lebih bekerja sama dengan kamu, lebih bersatu dalam bekerja, dalam apa ya, dalam pengelolaannya gitu, supaya tertata dari hal-hal kecil, sehingga dalam apa ya, penyediaan jasa, atau misalnya dalam hal jasa ya, barang dan jasa itu penyediaannya tuh selalu tepat waktu dan tetap tepat sasaran, sesuai dengan permintaan customer gitu. Misalnya kalau dalam hal atau pelayanan kalian tuh harus benar-benar memuaskan ya, supaya nanti kalau ada persaingan ya, kalian tuh enjoy aja, karena kalian tahu kualitas usaha kalian, kualitas kinerja kalian ya. Kalian tahu mana yang harus diprioritaskan ya, mana yang harus segera ditindaklanjut ya, lebih cekatan dalam menyelesaikan masalah. Jadi walaupun persaingan sangat ketat, kalian tetap akan memenangkannya gitu, karena kalian tahu di saat menghadapi persaingan itu cara apa, strategi apa yang harus kalian luncurkan gitu. Jadi kalian sudah punya trik-triknya gitu, sudah ada penyiapan trik-trik untuk menghadapi apa ya, pertentangan atau permasalahan yang akan terjadi. Itu kalian sudah punya filenya, kalian sudah punya apa ya, misalnya SOP-nya, kalian sudah mempelajari SOP-nya dengan baik, atau kalian sudah punya strateginya. Jadi ketika ada masalah terjadi dalam dalam pekerjaan kalian ya, bisnis kalian, usaha kalian, itu tuh kalian sudah tim-tim kalian tuh sudah siap dengan segala strategi yang sudah kamu luncurkan di dalam setiap rapat, meeting, atau briefing kamu gitu. Jadi perketat lagi briefing kamu itu, lebih menyentuh lagi dengan tim-tim kerja kamu atau dengan rekan-rekan kerja, supaya lebih menyatu, supaya perjuangan itu bukan hanya dari otak kamu sendiri, tapi strategi dan peluncurannya itu bukan hanya kamu sendiri yang gerakan, merintahkan, tetapi mereka sendiri sudah mereka juga sendiri juga sudah tahu kapan waktunya meluncurkan strategi itu. Jadi tanpa kamu perintah pun mereka sudah punya bekal untuk ketika terjadi masalah, mereka yang mengerjakan tugas-tugas mereka karena masukan dari kamu gitu, arahan dari kamu. Jadi antisipatif lah ya, sebelum terjadi sesuatu itu kalian sudah harus punya gambarannya ya. Oke, dalam keuangan ya, keuangan kamu ini sangat didukung oleh kecerdasan atau kepemimpinan kamu oleh bakat-bakat kamu, kualitas kamu, dan manajemen kamu, serta pengrealisasiannya gitu, realitas kamu gitu, realisasinya kamu, yang kamu realitaskan itulah yang mendatangkan pundi-pundi yang sesuai, bahkan melebihi yang dari apa yang kamu kira, karena kamu sudah siap, kamu sudah siap dan kamu selalu siaga. Jadi hasilnya pun demikian gitu, sesuai dengan kinerja kamu. Jadi teknik sepak terjang kamu itulah yang mengimbangi gitu. Jadi rezeki kamu itu mengalir sesuai dengan
apa ya, kualitas kerja kamu, tingkat tingkat kerja keras kamu gimana, ya kamu pantas mendapatkan hasil itu gitu. Bahkan karena kamu mendapatkan piala, atau di sini ada Page of Cups, jadi dan bersanding dengan Ten of Cups dan Ten of Pentacles, saya rasa pemasukan kamu pun alhamdulillah continue dan ya sesuai, ya mendapat berkah gitu, kelimpahan di sini ya. Namun kamu jangan boros, tetapkan penghasilan kamu itu harus menjadi modal baru untuk planning kamu yang baru lagi gitu ya. Jadi pemasukan kamu itu bukan cuma dikonsumsi aja ya, untuk mungkin kamu bisa berlibur, makanya berlibur menghibur hati kamu, untuk mendapatkan energi baru kamu bisa berjalan-jalan menikmati hasilnya, boleh. Tetapi usahakan yang masuk itu bukan hanya kamu habiskan, tetapi harus ada sebuah apa ya, penanaman modal baru untuk mungkin akan ada perencanaan ya, usaha baru kek ya, anak-anak anak dari usaha kamu gitu. Mungkin kalau kamu punya bisnis sendiri, kamu punya usaha sendiri, mungkin kamu buka cabang kayak apa kayak ya. Jadi hasil itu harus dikembangkan lagi, jangan hanya dipakai aja sampai ludes ya. Usahakan 50-50 gitu, 50% untuk penanaman modal atau investasi, yang 50%-nya boleh kamu nikmati. Jadi supaya hidup kamu tuh teratur, keuangan kamu juga teratur, keuangan kamu tuh selalu apa ya, pas-pas, lebih baik daripada kurang gitu ya. Ya kamu harus tahu dong caranya manajemen keuangan kamu itu gimana gitu. Lebih perhitungan lah dalam pengeluaran, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jadi usahakan dalam pemasukan kamu itu harus ada yang kamu tabung untuk permodalan gitu ya. Kalau apa ya, pebisnis kan memang otaknya seperti itu, jadi tidak perlu saya mau arahkan kalian lagi, kalian sudah tahu sudah itu. Kalau mungkin kamu yang berkarir ya, jangan lupa, jangan kamu menggantungkan karir kamu ini kepada sebuah perusahaan, karena satu saat kamu itu akan turun posisinya karena faktor usia nanti ada penurunan dalam karir, atau mungkin ada sesuatu yang misalnya ada kebangkrutan ya. Kita tidak minta-minta itu kebangkrutan, tapi setiap perusahaan tuh ada kalanya naik terus, bahkan tiba-tiba ada kejadian yang akhirnya sebuah perusahaan itu dia harus bangkrut dan harus mem-PHK-kan karyawannya ya. Jadi untuk antisipatifnya ya, kamu harus punya tabungan atau investasi yang setidaknya ketika kamu menemui fase di titik terendah kamu dalam pekerjaan kamu di sebuah perusahaan, kamu tuh sudah punya modal untuk menjalankan usaha. Jadi kalau sudah cukup untuk dibuat usaha, modal itu sudah cukup untuk kamu bangun usaha kecil-kecilan di rumah, lakukan, jangan ditahan-tahan supaya pemasukan kamu itu tidak bergantung kepada tempat kamu bekerja aja, tapi di rumah juga ada penghasilan. Dan usahakan manage dengan baik supaya ketika ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dalam karir kamu ya, kamu sudah punya kuda-kuda gitu, kamu sudah punya persiapan. Ya udah, kalau saya berhenti dari perusahaan ini saya punya usaha kok gitu. Jadi carilah orang yang bisa dipercaya untuk mengelola usaha kamu, usaha kecil-kecilan kamu ini dari rumah. Mungkin kamu bisa berusaha online gitu ya, jadi ada penghasilan dua arah. Oke. Jadi untuk keuangan kamu tuh bisa terpelihara tergantung dari cara manage kamu. Kemudian dalam percintaan, make the effort ya. Great love is worth taking the steps you're guided to take. Ada ketulusan ya. Semakin akrablah kamu dengan pasangan kamu, semakin ya, saya melihat di sini ada ketulusan. Jadi pasangan kamu, kalau kalian yang berencana untuk menikah, mungkin ada sedikit badai yang menghadang kalian, tetapi pada akhirnya kalian akan mencapai
titik perencanaan itu beberapa dari kalian akan bertunangan dan menikah, beberapa dari kalian mungkin ada yang berdealing dengan seorang gendes atau dudex, ada juga yang memiliki pasangan yang lebih muda dari kalian atau childish, lebih tua tapi childish. Ya, apapun masalah kalian yang unrequited love, there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Jadi apapun yang membuat kamu sudah merasa enek, udah nggak ada chemistry-nya lagi, kurang bergairah lagi, di situ tiba-tiba ada sebuah cinta baru yang datang untuk kamu. Ya, atau kalau sudah berkeluarga ya, saya melihat di sini ada pembaruan dari alam semesta yang menyentuh hati pasangan kalian sehingga kalian di sini mendapatkan sebuah anugerah atau sebuah hikmah yang membuat kalian tersadar, kalian masing-masing tersadar dan sama-sama saling memberikan kebahagiaan gitu, membangun cinta lagi gitu ya. Pasangan kalian pun ya ada tumbuh cinta baru dia kepada kamu berkat dari sentuhan semesta ya. Memang awalnya kalian ada masalah karena mungkin sifat kekanak-kanakannya, kecuekannya, tidak dewasa dalam menghadapi masalah ya. Tapi akhirnya masalah itu terselesaikan karena berkat dukungan atau bantuan semesta. Jadi yang sudah merasa nggak ada gairah lagi tuh tumbuhlah cinta baru karena ada dukungan. Mungkin kemarin ada masalah keuangan atau karir yang bikin kalian pusing kepala, akhirnya ini mempengaruhi hubungan rumah tangga kalian ya, mematikan gairah kalian sedikit loyo gitu ya. Di sini ada karena dukungan dari peningkatan karir dan kecukupan dalam finansial sehingga gairah kalian tuh muncul kembali, ada pembaruan di sini dan akhirnya kalian tumbuh lagi, cinta kalian itu semakin romantis karena di sini ada new love, a new person has started your romantic feelings. Jadi ada pembaruan cinta, ada keromantisan dan kehormonisan yang akan tercipta dalam hubungan kalian ini. Kemudian sampai di sini ada financial and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Itu apa saya bilang tadi. Ketika karir dan keuangan kamu semakin lancar, kamu semakin fokus berkarir, kesuksesan kamu mendukung kebahagiaan kamu dalam berumah tangga gitu. Kemudian ya, kalau kalian yang masih mencari pasangan atau sudah berpasangan, sudah berpacaran selama ini dan ada masalah ya. Tunggu. Saya baca dulu yang masih mencari pacar ya. Yang jomblo kasihan atau single ya. Single dad or single mom ya. Saya melihat di sini kalian akan berdealing dengan seorang, beberapa mungkin sudah berdealing ya, sudah berhubungan dengan orang yang sudah menjalin hubungan dengan orang yang lebih muda. Ada juga yang lebih dewasa di sini, lebih tua tapi agak childish dikit sih, genit-genit dikit sih ya. Ada yang lebih muda tapi pikirannya dewasa ya. Saya lihat di sini kalian akan bertemu ya dengan orang yang lebih muda ya, atau ada tetapi dia dewasa orangnya. Beberapa juga bertemu dengan orang yang lebih tua tapi dia agak childish karena dia mengikuti pola pikir kamu supaya bisa setara gitu gimana, bisa nyambung gitu gimana. Intinya yang penting kalian romantis gitu nantinya ya. Kalian akan mendapatkan seorang yang dari segi keuangannya itu mapan ya. Kalau dia perempuan dia cantik, dia punya karir yang bagus ya, dia punya sisi keuangan yang cocok dengan kamu. Jadi kalau kalian menikah dengan orang ini, nantinya kalian itu akan sukses karena energi dia bercocokan dengan energi kamu. Kalau kamu yang masih pacaran ya, masih pacaran itu kalian akan ya yang masih mencari pasangan maupun yang sudah berpacaran, kalian akan bertemu dengan jodoh kalian ya. Ya mungkin ini kalian sudah bertemu dan sedang jalan. Pasangan kalian ada yang lebih muda atau seumuran atau ada yang lebih tua tetapi jiwanya childish mengikuti kamu karena dia ingin nyambung dengan kamu ya, dia mengikuti kamu aja. Ya. Untuk kalian yang merasa ada miscommunication atau lost contact ya, cukup membingungkan buat kamu,
tiba-tiba nanti ada komunikasi lagi, ya. Ada komunikasi yang apa ya? Komunikasi baru gitu. Beberapa dari kalian menemukan cinta baru melalui jejaring sosial, ya, atau dalam melalui apa ya, di tempat pekerjaan, ya, di tempat kerja, atau ketika kamu sedang ditugaskan keluar kota, kamu akan mendapatkan pasangan kamu di sana, ya, pasangan baru. Kalau kalian yang sedang berkonflik, yang sedang pacaran ini, kalian akan mungkin ada sebuah konflik yang terjadi yang membuat kalian ini lost contact atau tidak ada komunikasi sama sekali, ya. Sudah down dalam cinta kalian, gairah kalian sudah mati atau sudah tidak saling mengharapkan lagi. Ada harapan baru yang datang kepada kalian untuk pembaruan dalam hubungan kalian ini, ya. Ya, alam semesta mendukung kalian dan beberapa dari kalian akan bertunangan, ya, akan menemukan jodohnya, ya, di tempat kerja atau ketika kamu sedang keluar kota, sedang mengerjakan tugas kamu, apa, perjalanan tugas gitu, ya. Ada yang lebih tua di sini, orangnya bijaksana, dia orangnya agak apa ya, keras kaku karena dia orangnya dari dulu pernah mendapatkan pengkhianatan, jadi dia tuh kayak on off gitu, ya. Sebenarnya dia sedang healing, jadi kehadiran kamu di dalam kehidupan dia itu membuat dia terbantu untuk healing, ya. Hindari konflik dengan dia, ya, karena dia juga punya konflik batin dari masa lalu yang membuat dia agak takut untuk melangkah ke jenjang lebih serius. Jadi dukunglah dia, supportlah dia, berikan dia pandangan-pandangan yang fresh gitu supaya dia tahu, dia bisa terbantu gitu, dia lebih mudah dalam apa ya, dia punya pandangan baru yang memudahkan dia untuk mengambil keputusan gitu, ya. Itu kalau kamu lebih muda tapi kamu bisa dewasa dalam berpikir, walaupun dia lebih tua, ya, tapi masukan-masukan kamu yang positif, yang mencerahkan itu justru akan membongkar otak dia yang sedang pasif, sedang buntu itu. Karena saya melihat di sini dia orangnya punya trauma masa lalu yang cukup menyakitkan. Akhirnya dia menjadi kaku dan kurang percaya diri dalam memilih pasangan. Tolong bantu dia, ya, dengan cobalah lebih ceria di hadapan dia, lebih meringankan masalah, jangan terlalu terbawa dalam konflik yang berkepanjangan, ya. Jadi ketika ada konflik segeralah dipecahkan dengan candaan-candaan manis gitu, say hello, say say darling gitu, ya, supaya masalah tadi itu dihentikan dulu, kalian fokus ke romantisan kalian dulu, habis itu baru pelan-pelan kalian membahas tentang masalah yang tadi gitu, yang menjadi konflik kalian. Jadi harus kolaboratif, ya, bermain-mainlah dalam apa ya, kita perlu serius tetapi sesekali kita harus kayak di dalam sebuah di acara televisi itu kan misalnya film Indosiar, kalian lagi jengkel-jengkelnya sama pemeran antagonis, tiba-tiba ada iklan, putus nggak, ya, fokus kamu tadi, ya, emosi kamu tadi pasti terputus karena ada iklan tadi. Nah, pengalihan gitu. Jadi pengalihan suasana maksud saya di sini. Jadi di saat kalian sedang bertengkar, ada beradu argumen, lagi gentar-gentarnya atau lagi panas-panasnya, coba beri iklan beberapa menit gitu. Ya, sekilas iklan gitu yang memutus apa ya, api yang atau menyiram api yang sedang membara gitu, supaya maksudnya saya tuh strategis dan apa ya, kolaboratif dalam apa ya, menyelesaikan masalah itu. Tidak harus serius saja, jangan. Sekali-sekali itu ada dikombinasikan dengan suasana yang merefresh gitu, supaya nanti kalau kalian sudah rileks, sudah tenang, sudah saling ketawa, ya, disitulah kalian akan dapat cara baru gitu. Oh, gimana ya, coba kita kembali lagi ke kalau sudah siap dulu, ya, kalian sudah tenang dulu, sudah happy dulu, ya, sudah ketawa dulu, baru kembali lagi membahas masalah itu. Gimana yang tadi, coba kita bahas. Nah, kamu maunya gimana sih gitu, ya, supaya jangan terlalu kaku gitu.
Karena kamu jangan pikir dia dewasa jadi dia yang harus bisa menguasai masalah, bukan. Belum tentu orang yang dewasa itu secara usia itu belum tentu mereka lebih cerdas dari kita, lebih belum tentu mereka sudah belajar. Ya, justru penambahan sifat kamu yang positif ya, atau pertunjukan kamu yang cerah ceria gitu ya, sering memberi iklan-iklan positif gitu ya dalam ketika dia sedang emosi. Nah, itu akan sangat membantu kalian, hubungan kalian untuk tetap berjalan mulus-mulus saja. Ya, ringan-ringan aja, enjoy aja. Happy aja gitu. Ya seimbang lah ya. Kalau dia kaku, kamu lunak, lincah, ceria. Ya, kalau dia lagi galau, kamu ceria, hibur dia. Oke, jadi jangan menyelesaikan masalah itu jangan hanya menggunakan satu cara. Ada berbagai cara karena kita ini manusia ini punya otak ini banyak akalnya. Kita tuh punya 1000 akal gitu. Jadi gunakan akal itu. Tidak akan habis akal kita itu, dipakai sampai 10 cara pun tidak akan habis. Ya. Jadi dipergunakan, jangan pasif. Ya. Jangan hanya bertumpu pada satu cara. Nanti kalau kalian serius amat lagi bertengkar terus, jangan, coba dikolaborasikan ya, kombinasikan. Oke, semoga ini cukup membantu, cukup menggambarkan, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih bersahabat ya. Oke, jadi pasangan itu jangan cuman hanya fokus kepada sepasang kekasih, tetapi sepasang sahabat sejati. Jadikan dia itu, kamu itu sahabat sejatinya, bisa saling terbuka, saling bercanda juga bisa, diajak bercanda juga bisa, diajak bermain juga bisa, diajak curhat juga bisa. Jadi jadikan dia saudara kalian ya, jadikan diri kamu saudara dia, kasih dia, teman dia ya. Apapun yang dia lakuin kepada kamu itu berdasarkan sikap kamu juga gitu. Oke. Semoga ini cukup menggambarkan dan memotivasi kamu ya. Yang terbaik yang saya bacakan di sini semoga dijabah oleh Allah. Apapun yang saya ucapkan semoga didengarkan oleh Allah ya. Yang positifnya semoga dikabulkan ya, amin. Dan yang kurang baiknya, masukan saya itu saya rasa itu akan bermanfaat jika kamu pakai gitu. Bahkan kamu akan cobalah jadikan masukan-masukan kecil saya ini ya sebagai tumpuan kamu untuk mungkin kamu akan mendapatkan inspirasi lebih besar lagi yang bisa kamu pakai dalam manajemen kehidupan kamu. Jadi dan manusia itu harus punya konsep hidup. Ya, saya harus bentuk diri saya seperti ini. Ya. Kalau yang ini kurang baik, coba yang lain lagi. Gitu. Intinya ke arah yang positif aja. Ke arah yang lebih membangun aja. Jangan yang berlama-lama dalam stagnansi, berlama-lama dalam pikiran negatif, berlama-lama dalam kegalauan atau kebingungan. Allah, apa itu? Pasif itu. Otak-otak yang maju itu adalah otak-otak yang cepat healing, cepat move on dari satu masalah. Dia selalu menggunakan teknik refresh, gitu ya, teknik refresh dalam dirinya supaya dia nggak stagnan dalam satu suasana gitu. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sagittarius.